Assalamualaikum sahabat jejak Cikumi. Masih semangat belajar di rumah ya? Kali ini kita mau belajar tema 1 tentang organ gerak manusia. Dan ini ada di kelas 5 SD dan MI. Nah, ini dia. Kita diminta untuk membuat sebuah boneka gerak seperti ini. Materi gerak ini di beberapa minggu sebelumnya sudah dibahas, yaitu tentang macam-macam gerak ya, macam-macam organ gerak. Ada tentang memutar lengan, menekan, membengkokkan, dan lain sebagainya. Dan untuk lebih memahaminya, kita akan membuat sebuah boneka gerak agar kita bisa mengetahui kerja organ gerak dan tentunya lebih kreatif ya. Kita akan siapkan bahan-bahannya ya. Apa saja bahannya? Nah, ini saya menggunakan kardus bekas. Kalau teman-teman nggak ada kardus, bisa juga pakai karton gitu ya. Lalu spidol, gunting, dan ini adalah jarum untuk merajut ya, merajut. Dan ini adalah jarum untuk mesin jahit, gunanya untuk melubangi nanti ya, melubangi. Kita akan butuh membuat sebuah lubang. Teman-teman bisa menggunakan benda lain, misalkan tusuk gigi atau yang serupa dengan itu. Oh iya, tadi benang wol ya, atau benang kasur. Dan ini sumpit atau bisa juga ranting pohon, terserah yang ada di rumahnya apa gitu ya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu spidolnya. Spidol yang warnanya dibutuhkan aja ya, agar spidol yang lain yang tidak dibutuhkan bisa disimpan. Jadi mejanya nggak terlalu penuh. Nah, kita akan mulai menggambar. Gambarnya kita samakan saja dengan yang di buku tema ya, di tema 1 ini. Nah, gambarnya seperti ini. Teman-teman kalau misalkan agak kesulitan menggambar, sebenarnya bisa kok ngeprint ya, ngeprint jadi sudah berbentuk model gitu ya, entah itu gambar hewan ataupun kartun gitu ya. Dan itu nanti tinggal setelah di print di kertas, nanti tinggal digunting. Setelah digunting, ditempel ke kardus, lalu digunting lagi gitu. Tapi di sini saya akan membuatnya sendiri ya, jadi lebih murah gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi setiap bagiannya itu nanti akan kita gunting. Bagian kaki sama bagian pahanya itu terpisah. Nah, agar lebih indah, kita akan mewarnainya dengan spidol. Kita samakan saja ya dengan yang dicontoh. Tapi teman-teman bisa berkreasi lebih baik, entah itu jenis gambarnya ataupun warnanya, bebas berkreasi dengan baik. Ini hanya sebuah contoh saja.
bisa tebalin lagi ya, biar lebih warnanya tuh lebih menonjol gitu. Jadi bagian pinggir-pinggirnya nanti kita akan pertajam warnanya. Jadi ketika menggunting juga nanti jelas gitu ya. Oke, selanjutnya kita gunting sesuai peruntukannya ya, bagian per bagian. Dalam penggunaan gunting harus hati-hati ya. Nah, ini salah satu kelemahan kalau misalkan menggunting langsung dari kardus itu ya, bukan ditempel pakai kertas gitu ya. Ini akan seperti ini, jadi ada mungkin agak keras gitu, agak lebih keras ya. Tapi kalau misalkan karton itu lebih tipis, jadi lebih mudah. Cuman bagusnya kalau pakai kardus itu lebih kokoh. Nah, kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu melubangi. Karena kita ingin setiap bagian itu bisa bergerak dengan baik ya, sesuai atau mirip dengan gerakan yang bisa dilakukan oleh hewan atau manusia ya. Setiap sendi-sendinya itu bisa bergerak, maka kita akan melubanginya untuk menyambungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, kita menggunakan jarum untuk mesin jahit karena lubangnya itu pas gitu ya. Dan kebetulan yang ada di rumah itu. Teman-teman bisa pakai tusuk sate misalkan gitu bisa. Nah, ini pokoknya semua bagian-bagian untuk menghubungkan bagian tangan, bagian kaki semua dilubangi. Harus berhati-hati kalau misalkan menggunakan benda tajam ya. Sudah seperti ini, kita akan menyambungkannya dengan menggunakan benang. Teman-teman bisa menggunakan juga benang buat layangan itu ya, senar atau semacamnya ya. Kalau pakai senar tuh bisa memasukkan ini ke lubang itu lebih mudah gitu. Kalau benang yang seperti ini agak-agak sulit kalau hanya menggunakan tangan gitu ya. Sebenarnya bisa juga dengan bantuan misalkan kita mengambil sebuah lem ya, lalu diputar-putar di bagian ujungnya itu sehingga benangnya lebih kokoh gitu, jadi bisa masuk. Bisa juga kita menggunakan bantuan yang ini nih. Nah, ini bantuannya yaitu jarum untuk merajut. Nanti di sana ada bagian yang kita bisa menarik benangnya masuk ke dalam lubang. Nah, ini juga harus berhati-hati karena ada bagian tajamnya. Nah, jika sudah masuk seperti ini dalam dua lubang ini, kita buat ikatan ya, simpul, biar benangnya itu di bagian luar tuh lebih besar gitu ya, jadi nggak copot gitu, karena ini fungsinya untuk menyatukan dua bagian kardus, yaitu bagian kaki ya. Jadi diikat, kalau saya ikat 2 kali, jadi bisa lebih besar. Habis itu dirapihkan, digunting. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Bisa juga dengan cara kita mengikatnya dulu di satu bagian. Jadi setelah nanti masuk ke dalam lubang, kita tidak perlu mengikat di bagian yang separuhnya ini gitu. Jadi kita hanya mengikat bagian yang satunya saja.
seperti ini akan mempermudah kita. Awalnya tadi saya hanya karena memang percobaan ya, jadi belum tahu. Nah setelah tahu ternyata lebih enak diikat dulu baru dimasukin benangnya seperti ini. Nah kan jadi langsung nyangkut, aman. Oke, seperti ini. Lalu kerjakan lagi hingga semua bagian selesai. Teman-teman bisa rapihkan lagi ya bagian ujung-ujungnya. Setelah ikatan tuh bisa digunting dengan agak pendek gitu. Kalau saya ini agak sedikit terlalu panjang, tapi nggak masalah sih. Nih ya. Nah ini kan sudah bisa gerak. Berarti benar, ini hanya sebuah cek saja. Sekarang kita pasang bagian tangan. Semua sudah selesai, tinggal kita buat lagi lubang. Bisa dilubangi dari awal juga bisa ya, cuman tadi saya agak lupa. Nah kita buat lubang untuk menyatukan atau memasangkan boneka ini dengan ranting yang kita miliki ya. Sebenarnya menggunakan tusuk sate juga dengan cara ditempel ya di bagian sendi-sendi kaki dan tangan, lalu digerakkan jadi lebih mirip wayang, itu bagus juga gitu. Cuman sesuai arahan yang ada di dalam buku, kita diminta untuk membuatnya dan digantung di ranting. Jadi akhirnya kita buat seperti ini. Nah, semua bagian tangan dan kaki dipasangi tali, lalu nanti si talinya itu ya, ini saya buat sekitar 30 cm. Nah 30 cm dari bagian tangan dan kaki, tali bagian ujung lainnya diikat di ranting. Ini semua bagian sudah bisa gerak sesuai harapan ya. Halo, seperti ini. Ini kalau ditarik bisa bergerak. Kita tinggal memainkannya. Nanti ibu guru bisa menjelaskan otot apa saja yang bekerja ketika kakinya ditarik, ditekuk, dan lain sebagainya. Ketika diluruskan, otot apa saja yang bekerja, seperti itu. Ini cukup bisa dilakukan ya. Nah, setelah selesai, kita tinggal memainkannya. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu bisa melihat video-video edukasi lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.